Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naisya Afnika Ida Alidrus dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi untuk remedial renang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian renang terlebih dahulu. Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh. Sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Sebelumnya, renang memiliki 4 macam gaya. Jenis gaya yang pertama adalah gaya bebas, yang kemudian disebut dengan istilah freestyle. Gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh Richmond Cavill yang merupakan salah satu atlet renang dari Australia. Gaya bebas sendiri dilakukan dengan cara melungkupkan badan dan bagian tangan maupun kaki, melakukan gerakan tarikan dan tendangan ke air agar tubuh bergerak maju dan tetap mengapung di permukaan air. Gerakan ini juga membuat bagian wajah dari pandangan mata tetap lurus ke depan. Teknik gerakan yang lebih dominan digunakan dalam renang gaya bebas adalah gerakan lengan dan kaki. Renang gaya yang kedua ada renang gaya dada yang dikenal juga dengan istilah breaststroke. Gaya jenis ini adalah jenis gaya renang yang pertama kali diperkenalkan kepada publik, sehingga tidak salah jika disebut sebagai gaya berenang paling tua. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak. Berenang gaya dada membuat seorang berenang tampak seperti katak saat berenang di kolam atau danau maupun sumber air lainnya. Gerakan ini memposisikan tubuh tampak seperti merangkak di permukaan air, lalu menggerakkan tangan dan kaki dengan membentuk pola segitiga yang maju mundur. Lalu gaya yang ketiga ada gaya punggung atau backstroke. Diberi nama gaya punggung karena punggung kita dihadapkan ke air, artinya dada dan wajah dihadapkan ke atas. Dengan posisi tersebut kita akan lebih mudah untuk membuka mata sekaligus bernafas. Sebagai konsekuensinya, perenang tidak bisa melihat tujuan dengan mudah karena berada di belakang perenang. Gerakan gaya punggung sebenarnya hampir mirip dengan gaya bebas, namun arahnya berkebalikan. Jika gaya bebas, dada menghadap ke air, maka dalam gaya punggung, punggung yang menghadap ke air. Gaya punggung agak berbeda dengan gaya lainnya. Jika melakukan start pada gaya lainnya dari atas kolam, sementara start gaya punggung dimulai dari dalam kolam. Cara melakukan renang menggunakan gaya punggung adalah yang pertama, memposisikan tubuh terlentang di air. Yang kedua, meluncur dengan posisi tersebut. Setelah itu, secara bergantian, gerakkan kedua belah tangan dari belakang kepala menuju pinggang. Agar kecepatannya lebih tinggi, gerakan tangan dikondisikan seperti mengayuh. Yang ketiga, kaki menendang dari atas ke bawah secara bergantian. Yang keempat, lakukan dengan tenang. Tidak hanya itu, badan juga diharuskan lentur dan tidak kaku. Gaya yang terakhir, gaya yang keempat yaitu gaya kupu-kupu atau lumba-lumba. Bisa dikatakan gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba merupakan inovasi dari gaya dada. Gaya ini muncul pada tahun 1933. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya ini cukup menantang. Pasalnya, selain memerlukan kekuatan otot tangan dan kaki, gaya kupu-kupu juga memerlukan konsentrasi tinggi, sebab memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan kaki. Cara melakukan gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah: pertama, setelah meluncur, arahkan kedua belah tangan dari atas ke bawah dengan digerakkan keluar sebelum mengayun ke depan. Yang kedua, secara bersamaan dan terus-menerus gerakan kaki menendang atas dan bawah seperti gerakan ekor-ekor lumba-lumba. Yang ketiga, saat kepala muncul di atas permukaan air, hirup oksigen melalui mulut sebelum kepala masuk lagi ke dalam air. Yang keempat, saat kepala masih di dalam air dan akan muncul ke atas permukaan air, hembuskan udara melalui mulut dan hidung. Dan bersiaplah untuk menghirup oksigen setelah ini. Kecepatan dan kekuatan ayunan sangat penting karena faktor tersebutlah yang mempengaruhi kecepatan gaya kupu-kupu. Menurut catatan, perenang tercepat gaya kupu-kupu dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada perenang gaya bebas.
Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari renang. Selain menyehatkan, olahraga renang memiliki beberapa manfaat. Melansir dari kajian pustaka, menurut Budi Ningsi dalam bukunya yang berjudul Berenang Gaya Bebas, manfaat dari olahraga renang ada 5, yaitu yang pertama sebagai sarana bermain atau kreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan kreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan balita menyukai permainan air. Yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang. Persendian dapat tumbuh optimal, tubuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air, kelak jika sudah besar tidak takut pada air. Yang keempat, meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Yap, olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri, tinggi, dan mandiri. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Hal tersebut bisa menumbuhkan rasa kebersamaan. Tak hanya itu, renang juga dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.